Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirmawati Ningsih dari SMK Kristen Nusantara Kudus, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas PPL siklus yang kedua dengan menggunakan model PJBL. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa untuk kami masing-masing. Doa mulai. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Terima kasih semuanya. Pada pembelajaran hari ini, Firma akan melaksanakan tugas PPL. Minta bantuan dari teman-teman semuanya. Nanti selama pembelajaran hari ini, Firma akan ditemani oleh ibu dosen dan ibu gumongnya Firma. Ya, beliau adalah Ibu Inung dan Ibu Ani. Mohon nanti teman-teman bisa menyapa. Sekedar halo, si hai, assalamualaikum, gitu ya. Sama beliau supaya lebih kenal, gitu ya. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu, kami murid Firma dari SMK Nusantara Kudus. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Sudah siap? Ani udah masuk ya kira-kira hari ini? Coba Firma aja dulu ya. Adinda. Adinda sakit? Sakit, ya. Davin Wahyu Irwansyah? Ya. Oke, Saifullah. Ega Hafiz Zaim Salahuddin. Nah, sekarang kesiapan kalian juga lengkap. Bukunya matematika silakan dibuka. Ayo, siapa yang tidak bawa buku hari ini? Yang tidak bawa buku, atau jadi? Yo, yang tidak bawa buku. Yo, Ega tidak bawa buku. Kenapa Mas tidak bawa buku, Mas? Lupa. Mas Ega lupa kalau ini ada pelajaran matematika. Lupa bawa buku ya Mas Ega. Nanti bisa gabung sama temannya yang lain. Histogram dan poligon frekuensi. Kalian mesti bertanya-tanya, apa itu poligon? Apa itu sepeda kak? Nah, sering ya lihat ya, sepedanya apa? Poligon, gitu ya. Nah, tapi di sini kan ada frekuensinya Bu. Apa itu Bu? Histogram. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang histogram dan poligon frekuensi. Kenapa kita harus belajar itu? Nih, kenapa kita harus belajar ya? Nah, tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama, kita bisa menganalisis data tunggal menjadi data kelompok. Data tunggal, apa itu kira-kira data tunggal? Ada yang tahu apa itu data tunggal? Apa ya data tunggal itu ya? Dulu gimana, Pak? Data yang sendirian katanya ya Pak. Namanya tunggal itu sendirian, betul. Data tunggal itu berarti nanti datanya sendiri-sendiri Mas ya Bang. Nah, nggak punya teman dia punya, cuma nanti dia berdiri sendiri dan disajikan satu per satu. Yang kedua, menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram. Nah, yang ketiga, membuat histogram dengan apa? Kita nanti di sini akan bermain dengan aplikasi namanya GeoGebra. Jadi nanti kalian akan memasukkan data, menginput data, kemudian mengolah data tersebut ke dalam poligon frekuensi. Yang terakhir, setelah kita mendapatkan gambar poligonnya, kita apakan nanti di situ? Kita analisis Mas Ganteng. Nah, ini nanti langkah pembelajarannya Mas. Nanti ada berkelompok, ada diskusi, ada konfirmasi, dan ada presentasi dulu. Kelompoknya seperti kemarin ya, sudah Firma buat kelompok kan kemarin? Ya nggak ada perbedaannya. Oh aku pinter, oh aku nggak bisa Bu. Nggak ada, Mas sudah berbagi rasa semuanya. Nanti bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Firma bagi sebelumnya. Gitu ya Mas ya? Oke, selanjutnya motivasi hari ini. Motivasi hari ini, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu
semangat belajar, berarti resikonya nanti harus siap untuk apa? Bodoh. Sudah siap kamu bodoh? Tidak. Berarti kalau tidak siap bodoh berarti harus siap apa? Belajar. Oke semuanya. Nasir. Ini. Nah, pertanyaan pemantiknya dari 5. Pernahkah kalian menyaksikan pertandingan olahraga di televisi? Pertandingan apa kira-kira? Sepak bola? Voli? Badminton? Apalagi? Lari? Nah, di akhir itu nanti ceritakanlah bagaimana pertandingan tersebut berlangsung. Bisa nggak kamu kira-kira habis lihat pertandingan terus kalian disuruh menceritakan gimana sih pertandingan itu berlangsung? Itu ada pertandingan sepak bola. Coba kalian saksikan dulu. Kalian amati dulu pertandingan tersebut. Ya kan? Ada yang pernah nonton tidak pertandingan mana dengan mana itu? Hah? Oh, 17. Silakan ya itu. Informasinya 4-3-3. Ya, sudah kita bagaimana formasi 4-4-2 yang dimainkan tentu oleh Panama. Ya. Ya, inilah dia kick off pertandingan di babak yang pertama Piala Dunia U17. Yang pertama, hati-hati. Lagi serangan kali ini dilakukan. Oh, bahaya pemirsa. Hampir saja. Oh, bahaya kembali. Ada comeback. Untung tidak ada pemain lagi. Aduh, ini ada ruang tembak. Ya, gagal lagi. Gitu ya kalau lihat ya. Ya, gagal lagi gitu. Sayang sekali kita lihat pemirsa. Tusukan yang dilakukan oleh para pemain. Dan Panama akhirnya menjebol gawang dari... Itu akhir pertandingannya skornya berapa tadi? 1-1. Skornya tadi 1-1. Terus kira-kira tadi tendangan pojoknya berapa ya? Berapa kali? Tendangan bebasnya berapa kali? Tidak tahu ya? Kita saksikan setelah pertandingan selesai. Nah, ini mas, dia disajikan datanya seperti berikut. Nah, itu bisa dilihat. Ini adalah data yang disajikan berdasarkan hasil klasemen tadi antara U17 Indonesia melawan Panama dengan skornya 1-1. Dan berikan, nah ini kan dia disajikan dalam bentuk statistik. Kira-kira nanti tampilannya histogramnya atau poligonnya seperti apa ya Bu? Ini Mas sudah buat contoh dari poligonnya seperti ini. Nah, ini histogramnya. Seperti diagram apa itu Mas? Batang, betul. Histogram itu memang seperti diagram batang. Nanti apa itu histogram? Apa itu poligon frekuensi? Nanti kalian menemukan. Bisa kalian menganalisis dari input data yang kalian masukkan. Gitu ya. Kemarin sudah terima kasih tugas. Kelompok 1 kemarin nilai ulangan matematika ya. Kelompok 2 kemarin terima kasih nilai apa? Tinggi badan kalau nggak salah. Tinggi badan. Kelompok 3 berat badan. Yang kelompok 4 kemarin berat badan balita. Masih yang kemarin agenda ini tidak masuk. Tapi datanya sudah dikasihkan toh? Sudah ya. Nanti kita analisis. Kita akan bentuk histogram sama poligon frekuensi. Gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan mungkin ya? Dari penjelasan firman di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Nanti kalian bertugas kelompok. Ini bentuknya seperti ini, bisa berkajian kalian nanti. Nah, ini adalah aplikasi GeoGebra yang akan kalian gunakan nanti. Nah, tampilkan ya? Iya, dia akan tampil di situ. Tampil dari histogramnya tadi. Perlu ditambahkan apa di sini kira-kira nanti? Baik ya. Perlu ditambahkan apa ini? Tadi kan di itunya ada titik, ada
Nah, setelah itu diapakan juga? Nah, tinggal ingat, itu yang dicentang ada histogram, poligon frekuensi, sama frekuensi tabel. Nah, jadi nanti datanya itu disajikan dalam bentuk tabel, mas. Tabel, ingat ya, tabel distribusi frekuensi. Ini yang kedua. Tugas hari ini apa, Bu? Tugas hari ini kalian akan belajar membuat proyek, yaitu melalui model PJPL. Kalian akan membuat proyek. Proyek apa yang dibuat, Bu? Membuat poligon frekuensi poster. Jadi nanti berupa poster, Mas. Kalau sudah keluar outputnya berupa poligon frekuensi, silakan nanti kalian print, ya. Kalian print, sudah ada printnya nanti tiap kelompok satu-satu. Tampilan printnya nanti bisa ditampilkan waktu presentasi. Ada yang mengoperasikan gambarnya ya, nanti ada laptop. Kemarin sudah tak kasih ke laptop kan satu kelompok satu. Nah, nanti bisa yang lain presentasi, yang satu nanti mengoperasikan dengan menjelaskan, menganalisis hasil output dari poligon frekuensi. Gitu ya nanti ya. Oke, ini membuat poligon poster. Tahu poster ya? Poster itu berupa apa sih kira-kira poster? Gambarnya ada tulisan-tulisannya gitu ya. Sama ini kan nanti dari poligon itu nanti juga ada tulisannya. Tulisannya apa? Ya, nanti akan kalian analisis di situ. Oke, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Jelas? Nah, ini yang salah satu Bu Irma ambil tugas dari kelompok 1. Nah, minta nilai matematika. Nah, sekarang waktunya kita berkelompok. Silakan boleh membuat kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Firman bagi kemarin ya. Silakan pilih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau gimana nanti terserah, pokoknya kelompok-kelompoknya jadi satu sudah Firman bagi kemarin ya. Silakan boleh A, boleh begini bentuk kelompok masing-masing. Kelompoknya boleh dijadikan satu. Silakan, kelompoknya boleh dijadikan satu. Ada RKPD-nya, lembar yang akan kalian tuliskan sama tugas-tugas masing-masing, ya. Kelompok 1. Silakan dibaca. Laptopnya boleh diambil, laptopnya di mana? Diambil satu-satu, oke? Diambil. Nah, ya. Dijemput aja yuk. Ini, udah boleh Pak? Udah, lewat capek ya? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan Bunda. Ya, tanyakan saja, tidak usah itu.
Mulai. Kalau datanya sudah keluar seperti ini, kamu nyari rentang. Nah, tadi itu yang rumusnya seperti firman, rentang sama dengan data maksimal dikali data minimal. Jadi ini di sini tulis rentang. Ya, tulis rentang. Oke, kurang D, rentang. Ya, oper kanan. Ini, nah, ini toh. Cara membuatnya seperti ini. Kamu ketikkan sama dengan. Oke, data tertinggi tadi berapa data tertinggi? Data tertinggi berapa? 79 detik dikurangi, ya data terendahnya 50, oke. Enter. Nah, keluarkan. Ayo, silakan yang aktif. Kalau yang tidak aktif, nilainya nanti jelek loh ya. Silakan aktif semua, jangan kelompok. Kalau ada yang nggak tahu atau belum mudeng, silakan ditanyakan sampai ketemu bentuk diagramnya, histogramnya. Sudah nilainya keluar, silakan dianalisis. Ya, sudah selesai sudah kelompoknya. Berarti sekarang saya presentasi ya. Masing-masing kelompok ya. Ya, kalau mau presentasi kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 ya. Dengan senang hati, dengan legowo, silakan boleh mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan monggo. Siapa yang mau mengoperasikan komputernya? Silakan satu anak yang lain presentasi ke depan. Suaranya ya nanti ya. Oke, kelas yang lain, kelompok yang lain, silakan nanti boleh melihat, mendengarkan. Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan nanti bertanya. Boleh silakan dimulai, Ren, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nyolan Asaputra, Ahmad Abdul Muhammad, Bayu Rangga, dan Wahyu. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil poster poligon frekuensi dari data ulangan harian matematika 30 siswa SMK Nusantara dengan menggunakan GeoGebra. Data yang berhasil kami dapatkan berupa 63, 76, 81, 62, 72, 41, 8, 48, 63, dan 60. Untuk membuat data tunggal menjadi data kelompok dan menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka harus mencari dulu jangkauan rentang, banyak kelas, dan panjang kelas.
Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra maka diperoleh hasil poligon frekuensi seperti di atas. Nah itu ya, bisa dilihat ya. Terus selanjutnya, Dari gambar poligon frekuensi tersebut bisa dilihat histogram, diagram titik, dan diagram garis yang saling berhubungan satu sama yang lain. Kita juga bisa melihat adanya fluktuatif dari data nilai tiap kelas intervalnya. Fluktuatif nilai paling besar jadi pada rentang nilai kelas kedua 42 sampai 51, kelas interval ketiga 52 sampai 61. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? ada yang tanya, silakan. Dari kelompok yang lain itu tadi hasil histogram dan poligon frekuensi dari kelompok 1, yaitu nilai ulangan matematika kelas 10 TP5. Berapa itu nak? 30 siswa ya? Ya, 30 siswa itu histogram sama poligon frekuensi hasilnya. Tadi dari, jangan ditutupi dong, bisa geser. Oke. Nah, tadi sudah dihitung ya sama Randy ya. Rentangnya itu data maksimal dikurangi data minimal, ketemunya 58. Banyak kelas menggunakan logaritma itu, ketemunya 5,87 dibulatkan jadi 6. Datanya Randy tadi. Panjang kelasnya diperoleh berapa Randy itu? 10 ya Ren? 9,6 dibulatkan jadi 10. Tadi juga bisa dilihat tabel distribusi frekuensinya pada layar itu kelihatan mulai dari 32 sampai kelas 1. Nah, ada 6 kelas, panjang kelasnya ada 10. Oh, mau bertanya juga silakan. Apa yang Berdiri, boleh berdiri nah. Nah, nanti ada yang bertanya nah, kelompok. Boleh perkenalan dulu namanya sama kelompoknya berapa nah? Saya Dr. Erlangga dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa yang banyak kelas kan hasilnya 5,87, kenapa dibulatkan menjadi 6? Karena kalau buat Bentar ya, bentar ya. Tak ulangi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya dulu seperti ini. Itu kan kamu hitungnya 1 ditambah 3,3 30. Hasilnya 5,87. Nah, apa dibulatkan jadi 6? Kalau tidak dibulatkan 5. Itu ya, Ter ya. Bisa menjawab, silakan kan, jawab kan. 5 kelas data maksimal tidak masuk kelas interval, jadi akan mempengaruhi frekuensi. Data maksimal tadi berapa Ren? Data maksimal 90 ya? 90 ya? Ya. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Yang lain silakan. Cukup? Cukup Ren. Silakan sudah diakhiri Ren. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ya, akhirnya selesai juga presentasi ya dari setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari proyeknya sendiri-sendiri. Mulai dari nilai ulangan, tinggi badan, berat badan, sampai berat badan balita dari suatu posyandu gitu ya tadi ya. Kalau berdasarkan evaluasi di rumah tadi, masing-masing kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok yang lainnya, rumah sudah bagus, lebih bagus dari yang kemarin-kemarin ya. Suaranya juga sudah keras, cara penyampaiannya juga sudah oke, menggunakan IT ya, IT di sini GeoGebra tadi sudah bagus juga, ada yang mengoperasikan, ada yang nge-print, hasil printnya juga sudah ditampilkan, oke, bagus. Nah, saya kasih apresiasi berjempol ya buat semuanya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Setelah melakukan proyek tadi, saya mau bertanya sekarang. Masing-masing kelompok nanti mewakili satu ya. Perasaan kalian bagaimana sih setelah bisa membuat proyek, membuat gambar histogram, kalian bisa menganalisis dari data tersebut, ada nilai maksimal, minimal, rentang, banyak kelas, panjang kelas, dan tampilan poligon frekuensinya. Setelah kalian bisa menggunakan itu tadi, gimana perasaan kalian? Nah, sudah berhasil kan? Mantap berhasil loh ya tadi loh ya.
karena mulai dari uji data sampai output gambarnya sudah bagus, tampilannya juga sudah bagus, warna-warni. Sekarang mau tanya perasaan kalian setelah membuat proyek sampai saat ini bagaimana perasaannya? Gitu ya. Diawali dari kelompok 1. Kelompok 1 ya, yang mewakili silakan. Siapa? Jadi, Wahyu, siapa? Randy, Randy lagi tidak apa-apa, Ren. Saya Ren, semangat. Gimana Ren? Gimana perasaan Randy mewakili kelompok 1 setelah belajar proyek hari ini membuat poligon frekuensi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra? Boleh berdiri Ren, gimana Kak? Luangkan perasaanmu Ren. Perasaan saya Yang keras Ren, senang. perasaan saya senang karena ini pengalaman pertama saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, perasaannya Randy mewakili kelompok 1 senang karena bagi Randy dan kelompoknya ini adalah pengalaman pertama menggunakan GeoGebra. Dan hasil tadi apa Ren? Sesuai dengan keinginan ya, kelompok 1 ya. Oke, terima kasih atas perasaannya Randy yang mewakili kelompoknya. Setelah kalian belajar mulai awal tadi, mulai input, kalian membuat desain, merancang jadwal desain, hingga kalian langsung aplikasi ke laptop masing-masing, ya sampai nge-print, dapat posternya, presentasi, sampai sekarang kira-kira dari pembelajaran awal sampai akhir ada yang bisa bantu menyimpulkan nggak dengan Firma? Kira-kira kamu dapat setelah belajar dari ini apa sih simpulannya? Ada yang bisa bantu? Simpulannya semuanya betul lagi ya, betul silakan bisa bantu menyimpulkan dong mungkin? Ya terus betul. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis menggunakan grafik di tengah kelas masing-masing. Iya, terima kasih kita atas simpulannya. Setelah yang betul lagi, dia bisa menghubungkan untuk kita lihat titik-titik pada tengah histogram itu dia dihubungkan oleh suatu garis. Jadi garis yang menghubungkan antara histogram dengan titik-titik tepat dengan yang lain dinamakan poligon frekuensi. Ya, betul. Ya, ini untuk materi selanjutnya untuk minggu depan. Setelah membuat histogram sama poligon frekuensi kita sudah berhasil ini ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar yang namanya objek. Pesan Firman untuk selalu ceria, tetap ya seperti tadi. Untuk ya selalu ceria hari ini, seperti motivasi hari ini. Jangan lupa selalu makan makanan yang enak. Nah itu ya. Nah, seperti apa nasi pecel enak, kalau bagian dikasih ya semuanya juga akan rasanya enak. Terima kasih atas kesempatan kali ini bisa belajar matematika. Demikian pembelajaran hari ini. Terima ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.